Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai proses menemukan, membaca, dan mengelola referensi dengan aplikasi menilai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Talita Clarissa Akma dengan NRP 061194000065. Lalu, Berliana Fitria Dewi dengan NRP 061194000077. Farah Fauzia dengan NRP 06119400000103 dan Arif Hidayatullah dengan NRP 06119400000107. Next. Sebelum kami menjelaskan mengenai proses menemukan, membaca, dan mengelola referensi dengan aplikasi menilai, saya akan menjelaskan mengenai apa itu karya tulis ilmiah. Jadi, menurut KBBI, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ilmiah, yang memiliki arti yang bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sehingga, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif, serta faktual. Next. Apa yang dimaksud dengan referensi kredibel terhadap karya tulis ilmiah? Sebelumnya, jelaskan pengertian dari referensi dan kredibel itu sendiri. Menurut KBBI, referensi merupakan sumber acuan atau rujukan dan petunjuk. Sedangkan kredibel sendiri memiliki arti bisa dipercaya, dapat dipercaya, atau mampu dipercaya. Di mana kredibel bisa berupa informasi atau bukti lainnya yang masuk akal untuk bisa dipercayai dan sudah terbukti kebenarannya sehingga bisa atau dapat dipercaya sebagai bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang sudah diketahui, bahwa karya tulis ilmiah adalah kajian atau tinjauan atau pengembangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah harus berdasarkan pada suatu sumber yang memiliki tingkat kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi. Next. Sebuah karya tulis ilmiah harus menggunakan referensi yang kredibel, karena karya tersebut akan dipublikasikan dan pastinya akan dibaca oleh penulis selanjutnya. Sehingga diperlukan referensi yang dapat dipercaya untuk dapat meyakinkan ilmuwan atau membaca lainnya mengenai isi dari hasil penelitian karya tulis ilmiah, baik untuk mendongkrak suatu penelitian atau pembuktian suatu pernyataan. Suatu karya tulis harus memiliki kebenaran yang akurat, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pembaca serta penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai referensi yang kategori kredibel yang akan dijelaskan oleh Farah. Kepada Farah dipersilakan. Selanjutnya yaitu referensi yang berkategori kredibel. Dalam penulisan ilmiah sangat dibutuhkan referensi. Referensi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan sebagainya. Kriteria buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi diantaranya memiliki ISBN International Standard Book Number. Kedua yaitu menggunakan gaya bahasa formal. Ketiga mengandung banyak pemikiran atau konsep keilmuan. Keempat menggunakan catatan kaki atau daftar pustaka. Dan kelima yaitu diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Jurnal sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jurnal nasional, yang kedua jurnal nasional terakreditasi, yang ketiga jurnal internasional, dan yang keempat jurnal internasional bereputasi. Yang pertama yaitu jurnal nasional. Jurnal nasional adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama,
Karya ilmiah ditulis dengan menggunakan kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kedua, memiliki ISSN. Ketiga, memiliki terbitan versi daring atau online. Keempat, dikelola secara profesional, ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal. Kelima, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Keenam, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan. Ketujuh, diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Kedelapan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. 9. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari setidaknya 2 institusi yang berbeda. Dan terakhir yaitu mempunyai dewan editor atau editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari setidaknya 2 institusi yang berbeda. Selanjutnya yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Selanjutnya yaitu Jurnal Internasional. Jurnal internasional adalah terbitan berkala ilmiah dengan kriteria berikut. Pertama, karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kedua, memiliki ISSN. Ketiga, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok. Keempat, memiliki terbitan versi daring. Kelima, dikelola secara profesional. Keenam, Dewan Editor adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Ketujuh, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam suatu terbitan ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Dan yang terakhir yaitu memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya. Selanjutnya yaitu jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 3 dengan kriteria tambahan terindeks oleh Pangkalan Data Internasional bereputasi seperti Scopus, Web of Science, dan memiliki faktor dampak dari ISI Web of Science atau Sistemku Jurnal Rank atau memiliki faktor dampak dari Sistemku Jurnal Rank serendah-rendahnya kuartil 3. Selanjutnya, bagaimana cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring? Sebelumnya yaitu referensi merupakan sesuatu yang digunakan dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas atau dikenal dengan rujukan. Tujuan mencantumkan referensi adalah sebagai penghargaan atas karya orang lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi kepada pembaca tentang hal sumber asli dan juga terlengkap dari suatu teori atau juga pendapat tersebut. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari sebuah referensi. Yang pertama yaitu Mendeley, kedua DOAJ, ketiga Google Scholar, dan keempat akademia.edu. Karena yang digunakan di sini yaitu Mendeley, yaitu cara menggunakan Mendeley. Pertama, buka situs web www.mendeley.com. Pertama, klik create account. Kedua, ketik email, nama depan, nama belakang, dan password. Keempat, klik register. Keempat, cek email Anda untuk verifikasi akun. Kelima, pilih posisi Anda sekarang dan bidang yang sedang dipelajari. Selanjutnya, Mendeley siap digunakan. Adapun langkah-langkah untuk menemukan mana yang memang kredibel untuk mencari jurnal ilmiah. Pertama, periksa kualitas jurnal yang direferensikan.
Kita bisa mengeceknya yaitu dengan cara membuka situs Scientific Journal Ranking. Situs ini akan membantu apakah jurnal referensi situs sebelumnya sudah masuk dalam Scopus Q1 sampai Q4. Semakin tinggi nilai kuartil atau Q dan paling tinggi adalah Q1, maka makin berkualitas jurnal tersebut. Jika jurnal hasil referensi situs ini mempunyai kualitas baik, maka situs tersebut dapat diandalkan dan dipercaya. Kedua, mengecek domain situs. Misalnya menggunakan domain .go, .edu, .sc, .org, atau mungkin menggunakan .net. Hasil penelitian dari jurnal pendidikan akan dipublikasikan di situs dengan domain-domain umum tersebut. Ketiga yaitu mempertimbangkan situs jurnal populer, yaitu langsung menuju situs jurnal yang populer dan banyak diakses para mahasiswa, dosen, dan peneliti. Keempat, minta saran dengan sumber yang tepat. Minta saran dari orang yang sudah berpengalaman dan paham betul bagaimana mencari jurnal ilmiah. Sehingga selain dibantu mencari situs jurnal terbaik dan dijamin kredibel. 5 yaitu rekomendasi situs jurnal kredibel seperti menggunakan Mendeley. Selanjutnya yaitu cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebenarnya menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley terdapat dua cara, yaitu dengan cara manual dan cara otomatis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dengan cara manual. Next, yaitu pertama kali kita harus membuka aplikasi Mendeley, di mana pada gambar yang sudah saya terakan, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mendeley tersebut. Next. Selanjutnya, di kiri atas aplikasi Mendeley tersebut terdapat sebuah pilihan, yaitu Add New. Kita bisa mengklik tersebut dan akan memunculkan beberapa pilihan. Next. Yaitu beberapa pilihan seperti yang pertama kali kita mengklik add entry manual tersebut. Next, seperti pada gambar akan keluar sebuah kolom yang yaitu kolom add entry manual, di mana pada kolom tersebut terdapat beberapa kolom yang bisa kita isi seperti referensi type, title, author, journal, years, specs, dan banyak lagi. Di sini kita bisa mengisi semua kolom tersebut sesuai dengan referensi yang kita punya. Setelah kita mengisi semua kolom tersebut, kita bisa mengklik Add Entry. Next. Setelah kita mengklik Add Entry, akan keluar tampilan seperti berikut. Yaitu sebuah halaman yang sudah terdapat sebuah masukan tadi. Next. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu secara menyimpan referensi di aplikasi Mendeley secara otomatis. Yaitu kita bisa melakukan seperti tadi, yaitu mengklik Add New pertama kali. Tetapi sekarang kita akan memilih file from computer. Next. Setelah kita mengklik file tersebut, kita akan diteruskan menuju halaman tempat kita menyimpan sebuah file PDF. Yaitu PDF tersebut adalah referensi yang kita punya. Kita bisa memilih salah satu PDF referensi yang kita punya. Setelah kita memilihnya, kita bisa mengklik Open. Next. Setelah kita mengklik Open, akan terupload referensi tersebut ke dalam aplikasi Mendeley seperti pada gambar. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Mendeley untuk menulis sumber kutipan. Caranya yang pertama yaitu buka aplikasi Mendeley yang telah diinstal sebelumnya, kemudian klik menu Tools,
dan akan tampil beberapa pilihan, dan kita pilih Install Mendeley Site for Microsoft Word. Kemudian secara otomatis kita akan diarahkan untuk membuka browser, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut, aplikasi Mendeley Site, dan kita pilih yang Get It Now. Setelah itu, kita akan berada di proses instalasi atau perhubungan antara aplikasi Mendeley dan Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa aplikasi Mendeley ini sudah terhubung dengan Microsoft Word? Caranya yaitu kita buka aplikasi Microsoft Word, kemudian kita klik di menu yang reference, kemudian jika di situ ada icon Mendeley Site sebagai berikut, maka itu artinya aplikasi Mendeley sudah terhubung dengan Microsoft Word. Selanjutnya, kita bisa mulai menambahkan citasi atau kutipan di file Microsoft Word kita. Caranya yaitu buka file Microsoft Word kita yang ingin kita tambahkan citasi atau sumber kutipan, kemudian letakkan kursor pada akhir kalimat yang ingin ditambahkan kutipan. Contohnya di sini saya ingin menambahkan kutipan di akhir paragraf pertama. Karena itu saya meletakkan kursor saya di akhir paragraf pertama. Setelah itu, jangan lupa juga pastikan terlebih dahulu file yang dijadikan referensi sudah tersimpan di Mendeley. Cara untuk menyimpan file yang dijadikan referensi ini di Mendeley sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Selanjutnya, yaitu tekan menu reference, kemudian klik icon Mendeley Site seperti ini, dan nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian di sini akan tampil beberapa file yang akan kita gunakan sebagai kutipan. Kemudian kita pilih yang akan kita gunakan. Kita bisa memilih lebih dari satu file. Tapi di sini saya hanya menggunakan satu file saja. Setelah kita pastikan file mana yang akan kita gunakan, kita pilih Insert One Citation. Setelah itu, citasi atau sumber kutipan telah berhasil ditambahkan. Contohnya sebagai berikut, di akhir paragraf pertama saya telah berhasil menambahkan sumber kutipan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Mendeley untuk penulisan daftar pustaka. Ini adalah tampilan setelah semua kutipan telah berhasil ditambahkan. Jadi sebelum menambahkan daftar pustaka, kita harus pastikan dulu bahwa semua kutipan telah berhasil kita tambahkan pada file yang akan kita gunakan. Di sini contohnya saya menambahkan citasi di akhir paragraf 1, di tengah paragraf 2, di akhir paragraf 2, dan di akhir paragraf 3. Setelah kita yakin bahwa semua kutipan telah berhasil kita tambahkan, selanjutnya kita bisa membuat halaman baru yang berjudul daftar pustaka, kemudian kita letakkan kursor pada tempat yang ingin ditambahkan daftar pustaka, contohnya sebagai berikut. Kemudian kita seperti tadi, kita pilih menu reference, kemudian kita klik Mendeley Site, dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita pilih More, dan akan muncul pilihan Insert Bibliografi atau Update from Library. Kita pilih yang Insert Bibliografi. Setelah itu, daftar pustaka otomatis telah berhasil dibuat. Contohnya sebagai berikut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proses menemukan, membaca, dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.